Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang kedatangan Ibu Guru dari Ketua Kompetensi APAPL, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut. Kepada Ibu Guru dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi. Terima kasih atas kesempatannya Mas Arfa pada hari ini. Baik, saya akan menjelaskan profil tentang APAPL pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya sehat walafiat. Walaupun pada masa pandemi ini kita harus tetap bisa aktif dan terus menjaga kesehatan kita, supaya kita selalu diberikan kesehatan dan bisa aktif setiap hari. Baik anak-anakku sekalian, saya akan coba perkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Pungkas Eri Saptarini. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Eri. Ibu kebetulan dipercaya untuk memimpin kompetensi keahlian agribisnis perikanan air payau dan laut. Agribisnis perikanan air payau dan laut disingkat dengan APAPL. Terima kasih kalian sudah memilih kompetensi keahlian agribisnis perikanan air payau dan laut. Selamat datang di SMK Negeri 1 Suboh. Selamat bergabung dengan APAPL. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menjadi insan-insan aquaculture Indonesia yang sangat dinantikan, sangat dibutuhkan oleh negara kita tercinta. Baik, saya akan langsung menjelaskan mengenai profil APAPL di SMK Negeri 1 Suboh. SMK Negeri 1 Suboh ini memiliki 4 jurusan atau kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian yang pertama adalah agribisnis perikanan air payau dan laut. Kemudian kompetensi keahlian yang kedua adalah TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan. Kemudian kompetensi yang keempat adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk kompetensi keahlian APAPL itu sendiri, kita mempunyai visi dan misi. Adapun visi dari kompetensi keahlian APAPL adalah menjadi kompetensi keahlian yang mampu melayani dan memuliakan siswa dengan kegiatan belajar mengajar dan program yang berkualitas agar siswa kompeten dan memiliki kecakapan hidup atau life skill yang tinggi. Kemudian misi dari jurusan kita adalah yang pertama, menyelenggarakan KBM dan program yang berkualitas, didukung model kurikulum pembelajaran yang kreatif, inovatif, humanis, dan komprehensif atau utuh. Bekerja sama dengan instansi atau DUDI yang kompeten. DUDI itu adalah dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua, misi yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan pengembangan keterampilan bisnis produktif secara kreatif dan inovatif sehingga tertanam jiwa wirausaha. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan karakter ketarunaan sehingga mampu meluluskan insan yang tangguh, bertanggung jawab dan mampu bersaing di dunia kerja tingkat nasional maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau kita melihat potensi geografis kita di Situbondo, SMK Negeri 1 Suboh itu terletak dekat dengan laut. Jadi kalau kalian jalan-jalan di sepanjang Pantura, sepanjang pantai Situbondo itu kamu akan menemui tambak dan unit-unit pembenihan atau hatchery
yang di dalamnya berisi udang dan faname. Nah, Situbondo itu mempunyai garis pantai sepanjang 153 km. Terdapat ratusan unit usaha perikanan budidaya berupa tambak udang, hecre, pembenihan ikan kerapu atau udang dan karamba jaring apung. Nah, sehingga dari potensi perikanan laut dan payau yang sangat besar ini, maka nanti kalian di SMK Negeri 1 Subo, tepatnya di kompetensi APAPL, kalian akan belajar khusus mengenai objek atau komoditas kerapu dan udang, baik itu pembenihan maupun pembesaran. Namun demikian, kalian tidak hanya belajar tentang kerapu ataupun udang, tetapi nanti kalian juga akan belajar tentang banyak sekali jenis-jenis ikan ya, yang nanti bisa kalian pelajari, baik itu budidayanya, baik itu cara pengolahannya sampai ke pemasarannya. Gitu. Kemudian jumlah siswa total di SMK Negeri 1 Subo itu adalah sekitar 1.133. Sedangkan siswa agribisnis perikanan itu sendiri kurang lebih terdiri dari 300 siswa yang terdiri dari tingkat kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12 yang masing-masing terdiri dari 3 rombel. Guru APAPL itu terdiri dari 6 orang. Nah, 5 orang sudah tersertifikasi dan alhamdulillah 2 orang sudah asesor. Nah, sehingga kalian sudah tidak perlu khawatir lagi bahwa kalian di APAPL nanti pasti akan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan cita-cita kalian. Sesuai dengan cita-cita kalian untuk menjadi insan aquacultur yang profesional. Kemudian tenaga teknis laboratorium itu terdiri dari 2 orang dan 1 sudah bersertifikasi laboran. Nah, untuk kegiatan kedisiplinan, untuk meningkatkan kedisiplinan dan karakter siswa. Nah, pada saat sebelum pandemi, SMK Negeri Subo terutama untuk jurusan APAPL ini pernah atau mengadakan latihan kedisiplinan yang bekerja sama dengan Puslatpur TNI AD Asem Bagus Situbondo. Dan kemungkinan nanti akan kita lanjutkan untuk kalian dan seterusnya. Nah, supaya nanti kalian akan mendapatkan materi kedisiplinan, materi pemahaman tentang karakter bangsa dan ketertiban gitu. Sehingga pada saat kalian mengaplikasikan semua ilmu kalian, keterampilan kalian, kompetensi kalian di lapangan, kalian akan benar-benar menjadi siswa atau insan aquacultur yang benar-benar bisa menerapkan ilmunya dengan rasa tanggung jawab. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan wajib di SMK Negeri 1 Subo terutama di kompetensi keahlian agribisnis perikanan. Nah, ini untuk SMK itu tidak sama dengan SMA. Jadi kalau SMK itu lebih banyak prakteknya, jadi 70% praktek, kemudian sisanya yang 30% itu adalah teori. Nah, praktek-praktek yang dilakukan itu harus bekerja sama dengan IDUKA atau industri perusahaan atau dunia industri. Ya, salah satunya adalah PKL. Nah, PKL ini akan dilaksanakan setiap tahunnya. Biasanya dilaksanakan pada saat kalian nanti kelas 11. Kelas 11 di semester genap. Nah, PKL adalah praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan ini sama juga dengan magang. Jadi kalian akan melakukan magang di dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan minat kalian. Jadi kalian mau pilih pembesaran ikan atau mau pilih pembenihan ikan
atau mau pilih di Karamba Jaring Apung, itu nanti tergantung kepada minat kalian di mana. Jadi di sana kalian akan belajar selama kurang lebih 6 bulan, tidak hanya belajar tentang kompetensi, tidak hanya belajar tentang skill atau keterampilan, tapi kalian juga belajar mandiri, belajar bersosialisasi, belajar beradaptasi dengan lingkungan kerja, sehingga kalian setelah lulus dari SMK akan siap untuk terjun di dunia kerja. Seperti itu. Jadi PKL yang dilaksanakan ini harus bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan kompetensi kalian agribisnis perikanan ini sudah banyak mitra kerjanya, kurang lebih ada 50 mitra kerja yang hanya di Situbondo saja. Jadi di Situbondo aja kurang lebih 50 dunia usaha dan dunia industri atau perusahaan, baik itu tambak, kemudian hatchery atau unit pembenihan, ataupun balai-balai milik pemerintah, baik itu milik Provinsi Jawa Timur, kemudian milik daerah Kabupaten Situbondo, dan milik pusat Direktorat Pusat Jakarta ya. Kemudian dari keterampilan yang dilakukan oleh siswa-siswa di kompetensi kalian APAPL ini dengan bantuan bimbingan baik itu dari guru maupun dari pembimbing-pembimbing di dunia usaha dan dunia industri, sehingga menciptakan siswa yang betul-betul kompeten di bidangnya, kompeten di aquacultur, kompeten di budidaya perikanan. Nah, sehingga di perikanan di kompetensi keahlian APAPL ini mungkin kalian sudah pernah dengar, kalian sudah pernah tahu bahwa kami sudah mengantongi atau memiliki beberapa prestasi sejak tahun 2008 hingga 2020 terakhir. Nah, ini karena bimbingan yang sangat profesional, bimbingan yang luar biasa dari dunia usaha dan dunia industri, serta guru-guru kita di SMK Negeri 1 Suboh. Seperti itu. Nah, juara-juara yang pernah event-event yang pernah kita ikuti terutama adalah lomba kompetensi siswa, kemudian ada KKSI Camp Kreatif Siswa Indonesia. Kemudian selain siswanya juga ada lomba-lomba untuk guru, dan alhamdulillah sejak tahun 2008 kita sudah sering sekali mendapatkan prestasi, baik itu juara provinsi maupun juara nasional, alhamdulillah. Nah, sehingga Ibu sangat berharap kalian juga nanti ketika bergabung, sudah betul-betul bergabung dengan kita di kompetensi keahlian APAPL, kalian juga ikut di dalamnya. Kalian bisa ikut di dalamnya untuk sama-sama berprestasi, melanjutkan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh kakak-kakak tingkat kalian. Nah, kemudian ini adalah praktek yang dilakukan setiap harinya. Jadi kalau tadi praktek yang dilakukan memang wajib oleh seluruh kompetensi keahlian oleh SMK, yaitu praktek kerja lapangan yang harus bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, dan ini adalah praktek, gambar ini bisa kamu lihat adalah praktek yang dilakukan kakak-kakak tingkat kalian di lapangan. Kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan di sekitar Situbondo yang sudah memiliki eksistensinya itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, jadi kita salah satunya adalah bekerja sama dengan Asosiasi Pembudaya Ikan Kerapu di Situbondo. Ya, nah ini baru-baru ini kita juga kerjasama dengan RBS. RBS itu adalah salah satu anggota dari Asosiasi Pembudidaya Ikan Kerapu di Situbondo. Jadi di sana kita coba untuk membudidayakan atau membenihkan ikan kerapu dan faname. Nah,
apakah saya bisa ikut Bu di dalamnya nanti setelah kita belajar gitu di kompetensi keahlian AP/APL? Bisa ya. Semua siswa itu bisa memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran praktek ya. Baik itu praktek nanti di perikanan air laut, payau ataupun tawar. Nah, kemudian di SMK Subo kompetensi keahlian AP/APL ini ada yang namanya unit produksi dan jasa. Nah, di unit produksi dan jasa untuk fishery, untuk kompetensi keahlian agribisnis perikanan dan laut, ini kita beri nama dengan UPJ Fishery. Jadi kalian harus tahu kita punya UPJ Fishery ya, UPJ Fishery. Jadi di SMK itu memang harus ada unit produksi karena siswa SMK itu diharapkan memiliki skill, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk bisa memproduksi sesuatu dan bisa bisa menghasilkan uang gitu, bisa melakukan pemasaran, bisa mencari peluang pasar ya. Nah, sampai nanti dia bisa memiliki omset gitu. Nah, sehingga itu sebabnya di perikanan itu ada namanya UPJ Fishery. Nah, UPJ Fishery ini nanti beranggotakan siswa-siswa, ya, beranggotakan siswa-siswa yang nanti di dalamnya ikut melakukan produksi, betul-betul produksi, baik itu produksi pakan, baik itu produksi benih, kemudian produksi olahan, ya. Nah, karena di UPJ Fishery itu kita bagi menjadi satu pembenihan ya. Jadi pembenihan ikan apa saja, tapi sementara kita masih membenihkan ikan lele, kemudian membenihkan ikan kerapu dan faname. Kemudian yang kedua ini ada nanti koordinatornya, ada unit produksi bidang pembesaran. Nah, sementara ini pembesaran masih pembesaran lele. Kemudian ada produksi pakan. Nah, kemudian yang terakhir ada pengolahan hasil perikanan. Nah, untuk pengolahan hasil perikanan ini adalah mengolah hasil budidaya yang sudah kalian lakukan itu untuk menjadi produk-produk yang bisa dimanfaatkan, bisa dimakan gitu ya, bisa dimakan, contohnya bakso lele, kemudian ada lele crispy ya, itu ada kakak tingkat kamu itu sudah pernah membuat itu, kemudian nugget lele dan sebagainya. Jadi mungkin nanti kalian kalau sudah tergabung di sini, kalian mempunyai ide-ide atau inovasi-inovasi yang cemerlang, itu boleh aplikasikan ketika kalian sudah masuk di kompetensi keahlian AP/APL. Nah, itu. Jadi Ibu berharap nanti kalian semuanya bisa gabung di tim UPJ Fishery karena di sana banyak sekali pembelajaran yang bisa kalian dapatkan. Selain kalian bisa memproduksi sesuatu, bisa menjual, kemudian bisa menghasilkan omset, kalian juga belajar banyak hal, belajar mandiri, belajar berorganisasi dan lain-lain. Tuh. Nah, jadi UPJ ini tidak wajib untuk semua siswa. Jadi anggota UPJ hanya diberlakukan untuk siswa yang betul-betul niat ingin mendapatkan ilmu tambahan untuk memproduksi beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh UPJ Fishery, kemudian anak-anak yang betul-betul niat untuk menambah skillnya ya, menambah keterampilannya. Nah, sehingga dia akan mempunyai banyak sekali pengalaman di sana gitu, karena akan dibimbing oleh guru-guru kalian yang memang betul-betul sudah berpengalaman. Nah, kemudian untuk produk-produk yang sudah pernah kita hasilkan ya,
Ini adalah hasil dari inovasi baik itu guru di kompetensi keahlian APAPL maupun siswa itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa produk yang sudah pernah kita bawa untuk dipresentasikan baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, dan alhamdulillah dengan produk-produk yang kita promosikan itu, yang sudah kita presentasikan itu, kita mendapatkan prestasi yang alhamdulillah sangat membanggakan, baik itu guru maupun siswa. Nah, contohnya yang pertama adalah produk pakan, ya, pakan buatan. Kemudian ada jamu asik. Nah, jamu asik itu adalah probiotik. Apa itu probiotik? Nanti kamu akan belajar. Ya, ketika kamu sudah masuk di materi perikanan, di materi budidaya, nanti kalian akan tahu apa itu probiotik. Kemudian kita juga memproduksi pakan tambahan, ya, kemudian kita memproduksi makanan-makanan olahan dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah rencana jangka menengah, ya, rencana jangka menengah untuk kompetensi keahlian APAPL, dan saya sebenarnya sangat berharap hari ini kalian didampingi oleh orang tua kalian, sehingga orang tua kalian tahu gitu bagaimana profil APAPL, kemudian apa rencana jangka panjangnya, apa rencana jangka pendeknya, ya. Nah, sehingga orang tua kalian tidak menyesal gitu. Nah, orang tua kalian mantap untuk menyekolahkan kalian di jurusan APAPL. Nah, yang pertama, implementasi paket Link and Math SMK dengan DUDI atau Dunia Usaha dan Industri. Nah, ini seperti yang Bu Eri jelaskan tadi di awal, bahwa SMK itu harus bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, bekerja samanya ini tidak hanya di praktek, ya, tidak hanya di praktek, tapi kita harus menyusun kurikulum bersama. Jadi harus match, ya. Jadi harus ngeling, harus match. Jadi kurikulum yang akan kita sampaikan kepada kalian nanti itu sudah match dengan kurikulum yang yang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri, sehingga diharapkan lulusan dari kompetensi keahlian APAPL ini akan sangat dibutuhkan gitu, ya, akan sangat dibutuhkan dan dicari oleh dunia usaha dan industri, karena sudah mengikuti keinginan mereka gitu, ya, sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan mereka lulusan SMK itu seperti apa, lulusan jurusan APAPL itu seperti apa. Nah, sehingga kurikulum yang kita ajarkan ke kalian nanti tentunya sudah menyesuaikan dengan apa yang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan TNI AD dalam persiapan pelaksanaan sistem pembinaan karakter semi taruna, ya. Nah, untuk ini biasanya anak-anak itu takut, ya. Biasanya kalau orang bilang meningkatkan kerjasama dengan TNI gitu, dengan taruna, itu biasanya takut gitu, ya. Nah, kalian tidak perlu takut, ya. Jadi ini hanya pembelajaran tentang karakter, ya. Jadi memantapkan karakter kalian, ya, mendisiplinkan kalian, ya. Jadi kalian supaya betul-betul disiplin, karena pada saat mengaplikasikan di lapang untuk perikanan ini nanti kalian kan akan memelihara ikan, ya. Nah, jadi yang kalian ubek-ubek setiap hari itu adalah barang hidup, ya. Yang kalian ubek-ubek itu adalah barang hidup. Apalagi kalau di pembenihan. Nah, biasanya kalau di pembenihan itu lebih rentan gitu, ya. Jadi sama dengan bayi. Kalau bayi itu kan kalau masih kecil sangat rentan terkena penyakit, ya. Nah, sama dengan itu, kalian pelihara ikan mulai dari dia hamil, ya. Nah, hamil, kalau orang awam bilangnya hamil, ya. Kemudian nanti kawin, ya, memijahkan. Nah, kemudian nanti keluar telur, kemudian nanti menetas, ya, jadi larva, kemudian jadi juvenil, kemudian jadi ikan dewasa, ya. Nah, itu butuh tahapan. Nah, pada saat dia masih hamil, ya, kemudian pada saat dia
fase telur, pada saat larva, dia itu sangat rentan, sehingga dia membutuhkan, kalau bayi itu membutuhkan kasih sayang ya, membutuhkan penanganan yang betul-betul intensif gitu ya. Nah, sehingga kalau sampai kalian tidak disiplin, contoh pada saat pemberian pakan saja ya, maka nanti ikan yang kalian pelihara itu akan mati gitu ya. Nah, kalau mungkin ikan-ikan yang punya nilai ekonomis rendah, mungkin ya paling rugi 1.000-2.000 ya kan ya. Nah, tapi coba kalau yang kita pelihara adalah ikan yang punya nilai ekonomis tinggi seperti kerapu, udang faname. Nah, ini kan sudah ekspor. Ya, nah ini bahaya gitu ya, sangat sangat riskan gitu ketika kalian pada saat praktek di perusahaan atau pada saat kalian melakukan sendiri wirausaha, kalian itu tidak tertib gitu, tidak disiplin. Contoh pada saat pemberian pakan. Nah, untuk kerapu ya, untuk kerapu ini punya sifat kanibal. Nah, tahu kanibal ya? Kanibal itu dia kalau sudah lapar dia akan saling memakan gitu ya, saling memakan temannya. Nah, pada saat dia itu misalkan kalian itu terlambat, kalian tidak disiplin, tertidur pada saat memberi makan ya, sebentar saja kalian terlambat ya, maka dia akan saling memakan. Nah, kalian bayangkan ketika kalian kerja di perusahaan, kemudian kalian lalai ya, memberi pakan tidak tepat pada waktunya, maka akan habis semua ikan-ikanmu ya. Bayangkan kalau satu ekor itu 2.200 misalkan, satu ekor kecil hanya 5 cm 2.200, satu bak itu kurang lebih 300 ekor, tinggal ngalikan udah berapa duit itu ya. Nah, seperti itu makanya untuk di perikanan itu akan ditingkatkan lagi kerjasama dengan TNI supaya kalian belajar untuk disiplin, lebih disiplin dan mempunyai karakter ya. Kemudian mengembangkan kerjasama dengan asosiasi pembudidaya ikan atau udang dalam hal produksi ikan atau udang. Nah, ini tadi sudah Bu Eri jelaskan. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa dunia usaha dan dunia industri ya, baik itu perusahaan-perusahaan perikanan air tawar maupun perusahaan perikanan air laut. Kemudian mengokohkan sistem bisnis kemitraan atau implementasi PJBL, Project Based Learning. Ya, Project Based Learning yang telah berjalan kesinambungan selama ini. Jadi Project Based Learning itu adalah praktek ya. Jadi praktek dulu gitu ya. Baru kita mengetahui permasalahannya itu di mana. Nah, seperti itu. Jadi selama ini siswa-siswa yang sudah masuk di dalam APAPL itu kita coba untuk ajarkan langsung budidaya ya. Jadi walaupun pandemi sudah 2 tahun ini ya kita pandemi, tetapi alhamdulillah kakak-kakak tingkat kalian itu walaupun pandemi tidak hanya belajar textbook aja gitu ya, tidak hanya belajar materi, tetapi dia juga bisa melakukan budidaya dan menghasilkan omset yang sangat membanggakan. Nah, ini kami bentuk kelompok-kelompok per desa ya, jadi nanti jangan kaget kalau ada guru ya atau koordinator UPJ nanti membentuk kelompok ya per desa untuk melakukan budidaya kemitraan namanya ya. Budidaya kemitraan ini akan kita lakukan terus berkesinambungan setiap tahun ya, setiap tahun. Budidaya kemitraan ini adalah suatu proses pembelajaran untuk kalian, mengajarkan kalian itu bisa mandiri, bisa melakukan budidaya sendiri di rumah walaupun dengan cara yang sederhana. Nah, dengan budidaya yang sudah kalian lakukan sampai pemasaran nanti, sampai menghasilkan omset nanti, maka kalian akan menemukan masalah. Ya, di tengah perjalanan pasti kalian akan menemukan masalah. Ya, entah itu kualitas airnya, entah kalian itu ikannya kena penyakit, entah mungkin tiba-tiba ikan kamu itu mati semua, ya itu tidak masalah. Nah,
Jadi semua yang sudah kamu lakukan mulai dari awal sampai panen nanti itu akan kita bahas bersama, kita evaluasi bersama, sehingga tentunya akan disinkronkan dengan ilmu perikanan sehingga nanti kalian akan tahu gitu ya. Kegagalan saya itu kenapa gitu ya. Kesuksesan saya itu kenapa. Nah, sehingga nanti semua siswa perdesa, kelompok perdesa itu akan bisa belajar dari temannya. Jadi dari teman sejawatnya ya, dari kelompok-kelompok lain itu saya gagal kenapa? Saya harus mengikuti kelompok yang lain yang sudah sukses dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi itu gambarannya ketika kalian nanti sudah masuk di materi kompetensi kalian APAPL. Kemudian pelatihan siswa bersinergi dengan Dinas Perikanan Situbondo. Ya. Nah, ini sudah beberapa kali kita melakukan diklat atau kita mengundang Dinas Perikanan untuk memberikan keterampilan ya terhadap kakak-kakak tingkat kalian, terutama anak-anak yang masuk dalam tim unit produksi dan jasa. Kemudian target tamatan berwirausaha ya. Berwirausaha terserap di perusahaan, tadi Bu Ari sudah jelaskan, karena kita link and match ya, kurikulum kita link and match dengan perusahaan, dengan dunia usaha dan industri, sehingga kami berharap bahwa tamatan kami bisa terserap di DUDI ya. Kemudian bisa berwirausaha dan melanjutkan pendidikan vokasi kalau bisa 100%. Nah, perlu kalian ketahui bahwa baru-baru ini kompetensi kalian APAPL itu bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran Bandung dan dengan SEAMEO. Apa itu SEAMEO? SEAMEO itu adalah suatu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. Nah, ini punya misi untuk mempromosikan kerjasama regional di bidang pendidikan, ya, kemudian di bidang seni dan budaya. Nah, kami kompetensi keahlian APAPL ini adalah satu-satunya kompetensi di SMK Negeri 1 Suboh yang sudah bekerja sama dengan SEAMEO ya dan Universitas Padjadjaran dalam hal pendidikan vokasi ya yang disebut dengan kampus vokasi ya. Nah, sehingga nanti ketika kalian akan lulus dari SMK Suboh ya, siswa yang ingin melanjutkan kuliah itu tidak perlu jauh-jauh ke Bandung ya, ke Unpad, tidak perlu jauh-jauh ke Malang, tidak perlu jauh-jauh ke Jogja ya untuk kuliah perikanan. Kalian bisa kuliah di sini di subkampus SMK Negeri 1 Suboh ya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, subkampus Universitas Padjadjaran Bandung. Ya, jadi pematerinya semuanya dosen-dosennya itu dari Universitas Padjadjaran. Nah, sehingga kalian bisa melanjutkan kuliah kalian nanti sambil berwirausaha. Kenapa Bu? Kok bisa Bu? Kenapa kok bisa sambil berwirausaha atau bekerja ya? Karena memang kuliah di subkampus SMK Negeri 1 Suboh ini adalah program baru. Jadi program baru dari pemerintah yang bekerja sama dengan SEAMEO, bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dan kemudian dengan subkampus, salah satunya dengan SMK Negeri 1 Suboh dan 28 SMK se-Indonesia. Itu adalah siswa itu harus bisa bisnis. Jadi slogannya itu adalah kuliah di mana-mana. Jadi kamu bisa kuliah di mana-mana gitu karena kuliahnya online ya, dan kamu bisa berbisnis karena memang programnya itu program bisnis. Jadi nanti prodinya itu adalah D4 bisnis perikanan. Jadi memang harus bisnis gitu, kalian harus memiliki bisnis dan kalian akan dibimbing oleh dosen-dosen Universitas Padjadjaran untuk betul-betul bisa menjadi wirausahawan ya yang sukses, yang memiliki omset setiap bulan itu harus bisa menghasilkan omset yang terus meningkat gitu sampai kalian bisa mandiri, bisa
membiayai kuliah kalian ya. Jadi untuk biaya kuliahnya itu sangat murah. Nah, nanti diinformasikan kepada orang tuanya ya, yang ingin kuliah nanti setelah lulus SMK tidak perlu jauh-jauh. Nah, sekarang walaupun jauh-jauh ya, walaupun kalian kuliah di tidak mengikuti program PJJ ya, kuliah biasa reguler di Malang, di Jogja ataupun di IPB di Bogor ya, itu tetap daring ya. Jadi tetap daring selama pandemi ini kan, tetap daring ya. Jadi sama saja gitu ya, kuliah dengan ini justru bisa kalian bisa mendapatkan penghasilan gitu tambahan, karena kalian memang harus bisa berwirausaha itu ya. Kemudian yang terakhir adalah rencana aksi per tahun. Nah, ini sama sinkronisasi kurikulum, ini akan kita lakukan ya. Kemudian diklat, magang, studi banding guru ya. Jadi gurunya itu juga harus magang supaya apa? Supaya update terus ilmunya. Jadi supaya apa yang diberikan pada kalian itu terus baru ya. Jadi ilmunya itu terus baru, sehingga kalian bisa terus mendapatkan ilmu yang yang fresh ya. Nah, karena perikanan itu inovasinya terus ya. Jadi inovasinya itu terus berjalan. Teknologinya sekarang sudah sangat canggih ya. Kemudian penyediaan sarana prasarana praktek di air payau dan laut ya, sesuai standar industri perikanan. Kemudian guru tamu dari industri secara rutin. Jadi kamu nanti tidak hanya diberikan materi oleh guru-guru kalian, guru-guru produktif ya, namanya pelajaran produktif. Jadi kalau perikanan itu namanya pelajaran produktif. Jadi tidak hanya diajarkan oleh guru-guru produktif, tetapi juga guru tamu dari perusahaan-perusahaan. Kemudian menjajaki kerjasama PKL sesuai skedul industri. Tadi juga Bu Eri sudah jelaskan ya. Kemudian kerjasama dengan Dudi dalam pemasaran lulusan. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Jadi siswa yang lulus dari SMK Subo ingin langsung bekerja, tidak perlu khawatir, karena kita sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun negeri. Nah, sehingga lulusan-lulusan kami alhamdulillah sudah terserap 99% lah ya, tergantung pada niat siswa. Jadi kalau kamu memang niat ingin bekerja, kamu pasti mendapatkan pekerjaan itu, karena perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, dengan SMK Subo ini sangat banyak, baik itu di sekitar wilayah Situbondo maupun di luar Jawa ya. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan Dudi menciptakan dan memasarkan produk SMK ini ya. Nah, ini tadi yang sudah Bu Eri jelaskan, beberapa mitra dunia usaha dan dunia industri yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi kurang lebih kita sudah bekerja sama dengan 50 perusahaan perikanan, baik itu pembenihan maupun pembesaran, sehingga kamu tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan tempat praktek ketika kamu nanti PKL itu ya. Nah, kemudian ini yang Ibu tekankan, bahwa target peningkatan jumlah lulusan selama ini ya. Jadi ini kita ambil data yang selama ini sudah pernah kita lakukan ya. Yang bekerja itu kurang lebih 50% ya. Kemudian yang berwirausaha kurang lebih 25%, kuliah sambil usaha itu 20%, dan kuliah saja 5%. Nah, jadi kuliah saja maksudnya, jadi ketika kamu tidak ingin melanjutkan kuliah di perikanan, kemudian di subkampus yang sudah kita punya, kamu boleh gitu, boleh saja kuliah di luar ya. Nah, boleh saja kuliah di luar, dan ini tentunya programnya sudah berbeda. Nah, ini targetnya adalah 5%, karena visi dan misi utama SMK itu adalah bisa memasarkan atau menempatkan siswanya untuk bekerja itu ya, dan berwirausaha. Itu bisa itu mungkin yang bisa Bu Eri sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan APAPL.
Dan semoga kalian terus semangat walaupun pada kondisi pandemi seperti ini, terus semangat dan terus jaga kesehatan di rumah. Salam sehat, salam semangat, SMK bisa, SMK hebat. Ayo kita maju bersama perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pungkas Eri Saptarini SPI telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.